Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendra Martanolim selaku CEO dan founder Tiamo Capital. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hendra, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat pagi, selamat morning, Dave. Baik, terima kasih Pak Hendra sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, volatilitas indeks harga saham gabungan cukup tinggi, Pak Hendra. Tampaknya support 7.200 konsistensinya betul-betul diuji di sepanjang perdagangan hari ini. Ketika bursa global lebih cenderung tertekan ketika The Fed mempertahankan suku bunga dan belum memberikan sinyal kapan pemangkasan akan dilakukan di 2024. Analisis Anda? Ya, kalau memang secara ranging bahwa kita memang masuknya bahwa secara data kita sudah melihat bahwa IHSG ini masih masih tertahan di top box-nya di 7271. Jadi ketika dia sempat mencapai 7271 dan dia kemudian balik lagi. Nah, kemudian tapi yang di bawahnya sekarang juga semakin lebih lebar. Di bawahnya kalau kita lihat ini adalah 7099, 7100. Jadi tengah-tengah 7200 ini emang tetap akan kurang lebih bertahan ya sekitar 1 sampai 5 hari lagi ke depan ya. Mungkin 1 minggu depan juga kurang lebih akan bertahan di area sekitar ya 7250 sampai ke 7150. Itu range-nya yang terjadi sekarang ini, Dev. Gitu. Baik, dan hari ini yang cukup menarik Pak Hendra, rotasi sektoral juga cukup cepat terjadi Pak. Data terakhir di sesi pertama pada siang tadi, sektor kesehatan ini memimpin penguatan. Kemudian sektor keuangan yang hari sebelumnya menguat signifikan seiring dengan penguatan dari saham-saham perbankan big cap, kinerja mereka membaik, bahkan semakin baik maksudnya dalam hal ini bahkan mencatatkan rekor begitu. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan rotasi sektoral ini? Pertanyaannya adalah apakah sektor kesehatan ini hanya rotasi sementara saja, sementara musim perbankan apakah sudah usai atau masih akan terus berlanjut ke depannya? Ya, kalau kita bicara menggerakkan satu saham, ya satu rotasi saham, itu kita juga pasti perhatikan bahwa di beberapa saham misalnya perbankan ya, itu kemungkinan besar itu mereka mengalami rotasi karena berita-beritanya kan sudah bagus banget tuh. Jadi berita-berita mengenai saham itu kan sudah sangat bagus sekali. Nah, jadi kalau kita bisa perhatikan bahwa ketika yang kesehatan ini kesehatan kan sudah berapa lama tertekan. Dan itu sudah biasa, begitu saham-saham perbankan itu sudah naiknya begitu pesat, itu kan karena apa? Mereka kan sudah dari beberapa waktu yang sebelumnya, itu kan mereka sudah ada pemberitaan bahwa ketika laporan keuangannya pasti bagus. Nah, ketika laporan keuangannya benar-benar sudah keluar, nah itu pasti mereka sudah bakal take profit. Nah, untuk menggerakkan, itu rotasi itu biasanya tidak langsung dari big cap, langsung besoknya langsung big cap yang lain. Enggak. Biasanya terjadi adalah setelah finance, maka biasanya diambil adalah besoknya atau beberapa hari kemudian. Yang percaya adalah saham-saham atau big cap atau sektor yang capnya tidak terlalu besar. Contohnya misalnya capnya seperti yang contohnya hari ini adalah misalnya kesehatan. Kesehatan itu kecil, jadi itu biasanya dibuat untuk melangkah, untuk menata. Karena kalau buat para fund manager, kalau untuk beli itu gampang, tapi kalau untuk jualan itu mereka yang harus susah. Jadi mereka harus ngatur supaya terjadi pergerakan seperti ini, Dev. Begitu. Baik, yang cukup menarik juga Pak Hendra, justru dari sektor kesehatan ini saham-saham emiten rumah sakit yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Kondisi berbeda dengan produksi alat kesehatan ataupun juga dengan farmasi lebih cenderung tertekan di sepanjang perdagangan hari ini. Bagaimana Anda melihat pemilihan yang dilakukan oleh para investor untuk rotasi sektoral hanya kepada saham-saham rumah sakit saja untuk sementara? Ya, kalau kita perhatikan misalnya beberapa saham rumah sakit, itu misalnya yang seperti ya dalam contoh saya yang saya rekomendasikan itu adalah Mika. Mika itu misalnya pada 17 Januari 2540. Nah, ini sudah
ketika kita perhatikan ya, di bulan November pun itu terendahnya dia adalah sekitar mid price-nya low-nya sekitar 24.30. Dan kemudian pada yang tanggal 17 Januari itu juga sekitar low-nya juga sekitar daerah segitu juga, sekitar 24.90. Maka ini jika para investor bisa melihat bahwa ketika mencapai low tersebut sekitar 2.500-an, itu kan yang terjadi adalah mereka mental ke atas. Nah, ini yang dipakai oleh momentum yang terutama yang para momentum trader, mereka mempersiapkan hal ini dan mereka ketika harganya sudah masuk ke 2.500-an, langsung mereka terjang itu. Begitu. Baik, penutupan hari ini 27710 menguat di 2,97%. Apakah memang ini pemilihan dari saham-saham rumah sakit dibandingkan dengan saham-saham farmasi di bidang yang lainnya lebih kepada secara teknikalnya memang saham-saham emiten rumah sakit ini sudah bottom reversal mungkin istilahnya, Pak? Iya, betul. Ya, jadi seketika bottom reversal itu, kalau yang kita perhatikan ya, jadi beberapa saham, ya misalnya ya seperti kayak tadi Mika, itu ada namanya bahkan bottom itu tuh kalau misalnya masih belum terjadi bottomnya, jadi mereka masih mendasar itu masih cenderung ke bawah. Tapi kalau sudah ketemu supportnya dan kemudian sudah mulai, dan yang kalau kita perhatikan dia kan berhasil break out top boxnya di 2650. Nah, ini buat para penggemar langsung dua nih. Jadi yang biasa penggemar breakout sama penggemar yang sudah melihat momentumnya sudah terjadi, maka langsung dikejar nih. Ini akan menurut saya sangat bagus sekali. Baik, gitu. Pak Hendra, kebetulan sudah cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif dan kebetulan juga menanyakan saham-saham di sektor kesehatan ini. Tapi lebih ke arah farmasi, Pak. Ada KLBF, Pak Hendra, kita ulas singkat saja. Bapak Felix dari Surabaya, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan KLBF. Nyangkut ini, Pak, di 1590. Analisis Anda secara teknikal, ya paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi, Pak? Oke, kalau kita lihat dari 1590 ya, mereka ini masih betulnya ini masih agak terlalu jauh. Kalau saran saya ini memang masih justru ke bawah. Saham-saham yang KF, KLP dan yang farmasi ini sebenarnya masih turun banget. Jadi kemarin sempat ada berita-berita bahwa COVID sudah mulai marak lagi dan sebagainya, itu sudah nggak ada efeknya lagi. Nah, jadi oleh karena itu, kalau menurut saya ini kan sudah benar-benar sudah downtrend. Kalau misalnya saya sudah lebih dari 10%, mendingan cut aja dulu. Baik, untuk KLBF dari farmasi yang hari ini juga mengalami koreksi ketika dari saham-saham emiten rumah sakit justru mengalami kenaikan yang signifikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendra, kita akan coba beralih ke perbankan big cap, Pak. Rotasi sektoral terjadi. Tapi saham-saham perbankan big cap ini masih menyisakan satu momentum yang lainnya yang ditunggu oleh para investor, dividen ini, Pak. Apakah koreksi yang terjadi hari ini meskipun tidak semua ya, Pak, karena hanya beberapa perbankan big cap koreksi sementara menunggu kumdet dari dividen nantinya? Ini kalau mengenai dividen itu mesti kita harus perhatikan, misalnya ada beberapa saham yang besar sekali itu memang cenderung bahwa ketika dividen itu sangat besar. Nah, dividen tersebut misalnya BBRI dan sebagainya dan BBCA lumayan juga dividennya, BPNI itu juga lumayan besar. Nah, biasanya terjadi adalah ketika menjelang dividen itu malah biasanya menjelang biasanya naik. Dan sekarang para trader mereka lebih prefer mereka tuh nggak ambil dividennya. Jadi justru sekarang ini kayak tadi ada beberapa misalnya BCA yang kemarin benar-benar turunnya banyak, tapi hari ini malah naik 1,6, jadi agak mengagetkan juga. Nah, ini menurut saya ya tinggal menunggu waktu dan rotasi akan pasti terjadi. Tapi kalau menurut saya sih menjelang dividen itu momennya masih bisa naik. Baik, Pak Hendra, kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif ini menanyakan BBCA, Pak. Dari Bapak Mahmudin Siregar dari Medan, terima kasih juga sudah bergabung. Tapi posisinya ini sudah oke, sudah profit, tapi mungkin ini lebih kepada mengamankan profit, kalau bisa juga menambahkan posisi profitnya untuk lebih naik lagi ke depannya. Sudah ambil posisi di 8471, Pak Hendra, di hold, target price selanjutnya dan profit taking di level berapa? Oke, kalau di hold, saya sarankan masih tetap di hold. Ini masih jauh ya, karena kalau kita perhatikan di layar bahwa itu ada salah satu targetnya dia adalah yang masih di atasnya itu adalah 9775.
Nah, jadi 9775 ini masih bagus, masih bisa. Kalau masih dia di break di atasnya 9775, ini malah bagus banget, malah boleh nambah. Justru karena Anda kan belinya cuma 8.500. Ya. Ini bagus. Ya. Namun kalau misalnya dia tidak mampu bertahan, dan sekarang kan kalau Anda perhatikan itu ada lautan ya, yang warna biru itu adalah di 9465, itu Anda pakai sebagai trailing stop. Kalau di bawah 9465 ini atau 9450 lah, itu berarti Anda harus out. Gitu. Berarti kan ada seuntung nih 85 ke 95. Itu amankan profit aja. Tapi selama belum di bawahnya 9.500 itu Anda santai-santai aja dulu. Kipas-kipas aja dulu. Nikmatin bunganya dari BCA. Baik, gitu. Pak Hendra, untuk BCA Pak, sambil menunggu updatean penutupan sesi kedua, saya mau bertanya sedikit lagi ini target price Anda di 2024 banyak juga yang memproyeksikan ke 10 ribuan Pak untuk BCA. Kalau kita lihat secara weekly ya, kalau misalnya untuk target secara umum, bahwa target saya untuk BBCA ini kalau untuk sampai akhir tahun itu bisa sampai 10, bukan akhir tahun, sampai sekitar bulan 3-4 bulan lagi itu 10.200. Kalau sampai akhir tahun, malah justru kemarin saya sudah ada beberapa teman yang kita targetnya malah cukup tinggi ya. Kita targetnya kita malah bisa sampai 11.550. Baik. Analisis untuk BBCA dan tadi pun juga menjawab sekaligus pertanyaan Bapak Mahmudin Siregar dari Medan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.